Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya perkenalan Pak, nama saya Sultan Anugrah Firdaus. Saya mahasiswa dari kampus IPB University asal Sukabumi. Nah, di sini saya ingin meminta izin Bapak untuk wawancara tentang serangga hama, yaitu lalat buah. Sebelum berlangsungnya pertanyaan, saya izin menanyakan nama Bapak dulu. Ya, nama saya Rinaldi Agustina. Saya di Kota Sukabumi ini bertugas sebagai petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT. Ya, itu mungkin Baik. saya. Langsung saja Pak ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, apa sih Pak itu lalat buah secara global? Lalat buah itu salah satu serangga yang dalam dunia pertanian itu menjadi salah satu serangga yang sangat merugikan karena dia itu merupakan hama langsung karena dia menyerang bagian buah yang akan kita konsumsi. Biasanya tanaman buah yang sebentar lagi mungkin akan dipanen sama petani, tapi karena ada gangguan lalat buah dia itu bisa merugikan bagi petani. Oh iya. Nah, apa sih Pak perbedaan dari lalat buah dengan lalat biasa Pada umumnya sih, kalau lalat buah itu biasanya dia meletakkan telur di bagian buah yang masih berada di tanaman ya. Kalau lalat biasa kan biasanya dia bisa menghinggapi makanan atau yang sudah tersaji di rumah atau di mana di bagian hewan yang udah mati atau seperti apa. Kalau lalat buah biasanya mereka lebih spesifik, yaitu dia bertelur di bagian buah tanaman yang masih berada di tanamannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu tadi kan lalat buah itu biasanya hinggap di tanaman makanannya ini. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga itu apa sih Pak tanaman yang tidak suka dihinggapi oleh lalat buah tersebut? Tanaman yang tidak dihinggapi biasanya ya tanaman yang tidak berbuah kalau untuk lalat buah, karena biasanya mereka itu kan selain datang untuk bertelur ke tanaman yang berbuah, juga mereka itu mencari makanan di sana. Makanannya itu berupa yaitu tadi buah-buahan yang bagian buah yang tersedia di alam seperti tomat, cabai, bahkan tanaman buah seperti pisang, terus ada mangga, yang lain-lain lah, banyak yang bisa di. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang keempat itu ada bagaimana cara lalat buah berkembang biak? Lalat buah berkembang biak biasanya dengan cara meletakkan telurnya di bagian buah yang seperti misalkan di tanaman tomat ya. Di tanaman tomat dia meletakkan telurnya di bagian buah, dan setelah itu kurang lebih 1-2 minggu telurnya menetas dan larvanya itu memakan buah tersebut. Kemudian apabila waktunya sudah cukup, biasanya mereka keluar dari buah dan berubah menjadi pupa di dalam tanah biasanya. Nah, setelah dari pupa itu baru dia berubah lagi menjadi imago dewasa, dan biasanya kalau di situ tidak terdapat tanaman yang berbuah, dia biasanya mencari migrasi ke daerah lainnya. Itu dia bermigrasi itu bisa sampai 200-500 meter, bahkan bisa lebih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Pak siklus hidup dari lalat buah? Itu tadi udah disinggung tadi pertanyaan sebelumnya. Itu biasanya mereka itu dari telur kurang lebih 1-2 minggu. Dari telur itu berubah menjadi larva kurang lebih 1-3 minggu, baru dia berubah menjadi pupa. Biasanya di dalam pupa ini agak lama, dia bisa sampai 1 bulan. Baru dia mencapai ke imago dewasanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, di mana sih biasanya lalat buah hinggap? Lalat buah hinggap itu di perkebunan atau tanaman yang mempunyai buah, baik itu tanaman buah-buahan yang tahunan ya, seperti mangga, belimbing, pisang, terus melon itu bisa. Terus juga di tanaman hortikultura lainnya seperti di cabai, tomat, dan lain-lain.
pertanyaan selanjutnya, apakah lalat buah itu tergolong serangga jenis hama? Ya, lalat buah itu merupakan hama yang sangat merugikan bagi petani karena apabila serangan hama lalat buah ini tidak dikendalikan itu bisa merugikan eh, kehilangan hasil sampai ke 100%. Kalau bisa jadi gagal panen karena apabila si tanaman tersebut sudah terserang lalat buah, kualitas buah yang dihasilkan itu tidak maksimal. Berarti otomatis nilai harga jual buahnya juga akan turun. Ya, karena apabila terdapat lalat buah, kalau kita biasa makan buah ya, kalau biasa kita makan buah ada uletnya, nah itu merupakan larva dari lalat buah itu. Oh, iya. Tanaman jadi buahnya jadi cepat busuk kan, kualitasnya juga jadi. Langsung ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita itu mengatasi lalat buah? Untuk pengendaliannya berarti ya, itu bicara pengendalian lalat buah saat ini yang paling efektif itu menggunakan antraktan ya, atau seharusnya perangkap itu biasanya kita menggunakan metiletonol sebagai perangkap. Itu prinsipnya dengan menarik minat dari jantan lalat buah jantan untuk masuk ke dalam perangkap sehingga apabila si jantannya sudah diperangkap, yang betinanya itu dia nggak bisa bertelur. Oh iya. Biasanya itu yang saat ini paling efektif untuk pengendalian lalat buah itu udah digunakan di tanaman sayuran, udah digunakan di tanaman buah tahunan juga udah digunakan. Yang salah satu sekarang itu yang paling efektif. Oh iya. Jadi menggunakan sebuah alat gitu Ya, antraktan itu penarik ya, menarik bagi si lalat buah jantan. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih Pak penyakit yang dibawa oleh lalat buah? Kalau penyakit sih, kalau untuk ke manusia ya, kalau ke manusia saya kurang begitu paham ya, kurang begitu penyakit yang bisa ditimbulkan oleh lalat buah. Cuman ya kalau untuk tanaman itu sendiri sih biasanya lebih ke kualitas buah yang menurun ya, karena di dalamnya terdapat ulat atau larvanya tersebut. Oh iya, sehingga buah itu menjadi busuk dan. Nah itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir Pak, apakah selain hama bagi manusia, lalat buah ini juga ada manfaatnya? Lalat buah bagi ini ya, bagi apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya bagi selain bagi manusia, lalat buah ini juga ada manfaatnya. Kalau ini kan manfaatnya itu bagi manusia sejauh ini yang saya tahu, kalau di bidang saya di pertanian itu lalat buah sangat lebih dikenal karena merugikannya gitu ya, karena merugikannya. Tapi mungkin kalau di habitatnya di lingkungan mungkin menguntungkan. Salah satunya yaitu lalat buah ini makanannya itu selain tadi ya buah-buahan, juga dia memakan putik-putik sari dari tumbuhan. Secara tidak langsung mereka itu sebagai polinator lah yang mengkawinkan tanaman, itu salah satunya yaitu lalat buah. Mungkin itu yang salah satu peran yang saya tahu. Oh iya, jadi lalat buah itu sebagai Polinator ya, polinator. Jadi biasanya dia menyerap ini sari, putik sari, terus dia masuk ke kebunnya. Baik Pak, mungkin cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Sebelumnya Bisa membantu. terima kasih. Mungkin sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.